Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin acaranya bisa dimulai, Prof. Jadi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang tidak terhingga. Sehingga kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah keberkahan untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang telah hadir pada acara webinar hari ini. Bapak Ibu sekalian, izin saya Sofianti sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini dengan tema Menembus Jurnal Internasional Strategi Publikasi di Jurnal Bereputasi. Namun, sebelum saya membacakan susunan acaranya, saya akan menginformasikan kepada seluruh peserta webinar terkait peraturan pada acara webinar ini agar dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta webinar dimohon untuk menggunakan background Zoom yang telah disediakan dari kami dan menyalakan kameranya. Yang kedua, peserta webinar dimohon untuk di-mute mikrofonnya pada saat acara berlangsung, kecuali sesi tanya-jawab. Dan yang ketiga, peserta webinar dimohon untuk tetap berada di ruang Zoom ini sampai acara selesai, karena akan ada absensi di tengah-tengah acara webinar sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat gratis. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.04, berikut saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI. Dan acara yang keempat yaitu sesi tanya-jawab. Acara yang kelima yaitu foto bersama, dan acara terakhir penutup. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, menginjak acara inti pada webinar hari ini yaitu pemaparan materi dengan tema Menembus Jurnal Internasional Strategi Publikasi di Jurnal Bereputasi oleh Profesor Dr. Widodo Winarso, MPDI. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Pemateri kita pada hari ini yaitu Profesor Dr. Widodo Winarso, MPDI, lahir pada tanggal 13 April 1985. Beliau mengawali pendidikan sarjana S1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan lulus pada tahun 2007. Kemudian pendidikan sarjana S2-nya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan lulus pada tahun 2010. Kemudian pendidikan sarjana S3-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2022. Beliau aktif dalam menerbitkan karya ilmiahnya di jurnal nasional dan internasional bereputasi, sehingga sudah memiliki ID Sinta, Scopus, WOS, dan Mersit. Beliau juga sebagai editor chief di jurnal nasional, jurnal internasional, dan sebagai reviewers di jurnal internasional bereputasi di berbagai negara. Beliau juga aktif mempublikasikan buku salah satunya dengan judul Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah pada tahun 2015. Salah satu artikel jurnal yang baru saja diterbitkan pada tahun 2023. Baik, tanpa lama-lama, kepada Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso, MPDI, tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya eh, jelas ya? Jelas, Prof. Oke, kalau jelas kita mulai saja ya, saudara semua. Oke, terkait dengan hari ini, eh, Selasa tanggal 19 ya, bulan Maret 2025, kita bersama eh, berkumpul secara online nih ya, dalam rangka webinar ya, menembus jurnal internasional. Nah, ini lebih spesifiknya kita membahas tentang strategi publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada teman menulis nih ya, sudah menginvite, mengajak sharing bersama, nah, secara nasional nih dari mana-mana ya. Nah, mudah-mudahan di kesempatan kali ini saya bisa memberikan sharing informasi lah, bagaimana tip and tricks ya, kita menembus jurnal internasional. Lalu yang kedua, saya juga turut senang ya, serta para peserta yang sudah berantusias mengikuti kegiatan ini. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin menguraikan terkait bagaimana sih kita untuk melakukan strategi publikasi di jurnal internasional bereputasi, kan gitu ya. Ada beberapa langkah yang harus kita cermati terkait dengan eh, untuk melakukan publikasi ya. Nah, untuk melakukan publikasi jurnal internasional ini. Nah, kalau ibaratkan ya, saya menganalogikan ada dua ilustrasi ini ya. Yang pertama, jika kita ingin berlayar, Bapak Ibu semua ya, atau teman-teman semua, teman menulis semua. Nah, kita mau memilih di mana nih? Apakah mau berlayar dengan kapal dagang? Nah, atau mau berlayar dengan kapal perang?
Oh, kok kenapa kok dua itu, Rob misalnya kan gitu ya. Nah, eh, ini akan berdampak pada alur perjalanan paper kita gitu loh. Jadi secara garis besar ya, secara keseluruhan gitu ya. Nah, kumpulan dari jurnal-jurnal internasional itu bisa saya kategorikan dari dua analogi ini. Jadi yang pertama adalah kapal dagang, lalu yang kedua adalah kapal perang. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, Bapak Ibu semua atau teman-teman semua ini memilih kapal perang, nah ini otomatis perjuangan paper kita itu kayak berperang lah. Kira-kira begitu ya. Jadi butuh pengorbanan, butuh proses ya macam-macam. Bahkan eh, terbitnya itu bisa cukup butuh waktu lama gitu ya. Bisa setengah tahun, 1 tahun. Bahkan saya pernah diproses di jurnal internasional itu hampir menghabiskan waktu 1 tahun setengah hanya untuk menerbitkan satu artikel. Nah, karena apa ya? Karena memilihnya kapal perang gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita memilih jurnal-jurnal kapal dagang? Ya, namanya kapal dagang itu ya nyaman, pas respon kan gitu ya. Nah, kita submit pagi. Nah, zuhur itu atau besoknya itu sudah ada keputusan oleh editor apakah dilanjut di review atau ditolak. Nah, karena apa? Ya karena kita memilih yang kapal dagang. Nah, pada intinya dua jurnal ini tergantung selera dan tergantung kebutuhan lah ya. Nah, Bapak Ibu mau memilih yang mana itu ya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan atau dicermati ya terkait eh, publikasi ini? Nah, yang pertama adalah menurut saya ya, menurut saya kita harus mencermati publisher ya, publisher terbaik dunia ya. Nah, ini banyak publisher yang eh, kita bisa apa ya, menjadi pilihan utama lah ya dibanding penerbit-penerbit yang lain. Nah, misalnya publisher terbaik itu ya seperti Elsevier, Springer ya, Wiley ya. Terus, nah jadi kurang lebih ini kalau Bapak Ibu bisa menerbitkan di jurnal publisher ini, kemungkinan jurnal untuk discontinue atau cancel itu rendah, ya kemungkinannya, ya kemungkinannya. Jadi inilah penerbit-penerbit terbaik dunia yang harus kita jadi rujukan. Jadi yang pertama pilih dulu aja publishernya, ya publisher terbaiknya gitu loh. Mau pilih yang mana nih? Springer atau eh, Elsevier. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa menerbitkan di jurnal-jurnal ini, wah itu sudah luar biasa ya. Nah, jadi kelas kita sudah kelas menerbitkan paper di jurnal internasional bereputasi. Tapi Pak, apakah penerbit-penerbit ini aman 100%? Ya, kalau berbicara 100% ya tidak mencapai 100% juga. Ya kan gitu. Tetap saja ada. Ada jurnal-jurnal yang di LCPR misalnya, itu bisa masuk dalam kategori jurnal predator bahkan. Ya. Bayangkan, sekelas Elsevier itu memiliki jurnal yang terindikasi juga predatory. Nah, jadi tidak menjamin 100%, tapi setidaknya ya peluang besar untuk mencapai penerbitan di jurnal internasional ini ya di publisher-publisher ini. Ya. Ini publisher-publisher yang harus kita cermati. Lalu yang kedua terkait dengan basic ya, basic skill yang harus kita apa ya, kita miliki yaitu kemampuan untuk menelusuri jurnal. Jadi kalau misalnya nih dikasih pilihan ya, saudara-saudara ya, apakah mau nyari jurnal dulu
atau mau nulis dulu? Nih, kira-kira nih kalau saya nanya ke moderator nih, nah, ini apa nih pilihannya? Mau cari jurnal dulu apa nulis dulu nih? Silakan, moderator. Nulis dulu, Pak. Hah? Menulis, Pilihannya apa nih? menulis dulu. Menulis dulu. Oke. Boleh, Pak, menulis dulu? Boleh, gitu kan? Ya. Nah, Pak, boleh nggak kalau saya nyari jurnal dulu? Boleh. Mau nulis dulu boleh, mau nyari jurnal dulu juga boleh. Nah, yang nggak boleh itu yang nggak dua-duanya tuh, ya. Nah, kaum kaum rebahan ini nih yang bahaya nih, kan gitu ya. Nggak nulis dulu, ya nggak nyari jurnal dulu. Nah, kalau mau nulis dulu ya nggak apa-apa. Kita mulai dulu nulis artikelnya, lalu mencari eh, mana jurnal yang sesuai dengan tema kajian kita. Nah, atau langkah kedua tadi misalnya mencari jurnalnya dulu. Nah, misalnya saya mau menerbitkan di International Journal Education misalnya kan. Wah, kita harus perhatikan tuh ya ketentuan-ketentuan yang ada di internasional jurnal tersebut. Mulai dari ruang lingkupnya, author guideline ya, lalu template, bahkan yang paling harus kita cermati betul itu adalah terkait APC ya, Article Processing Charge ya. Nah, jadi Pak, kok nulis jurnal kita harus bayar? Ya harus ada. Jadi beberapa jurnal itu ada yang bersifat open access, ada yang bersifat close access ya. Jadi kalau misalnya nih dua kategori ini ya, dua kategori ini tadi yang jurnal open access itu yang kayak apa? Jurnal open access itu jurnal yang file naskahnya itu kita bisa download ya. Nah, itu kategori open access. Nah, tapi kalau jurnal yang hanya bisa dilihat judulnya, abstraknya saja, lalu tidak bisa di-download, untuk membaca itu kita harus berbayar. Nah, itu kategori yang eh, close access. Nah, yang berbayar inilah jurnal-jurnal berbayar seperti tadi yang ketika di jurnal itu ada informasi APC, ada informasi biaya publikasi. Nah, rata-rata ya, rata-rata sebagian besar lah ya. Nah, itu masuk dalam kategori jurnal open access rata-rata. Nah, jadi secara basically kita harus memahami ada close access, ada open access. Nah, kita mau pilih. Nah, biasanya yang jurnal close access itu jurnal kategori kapal perang biasanya. Nah, yang open access ini kategori jurnal kapal pesiar tadi ya, kapal dagang. Ya, rata-rata biasanya ya. Nah, ya. Karena apa? Yang close access itu jurnal internasional yang gratis biasanya. Gratis. Nah, mereka dapat benefitnya dari mana? Dari pembaca. Harus membayar. Nah, tapi yang open access, benefitnya dari mana? Dari penulis. Nah, artinya dua tipe itu sebenarnya plus minus lah. Mau memilih yang mana? Kita mau berjuang di kapal perang atau berjuang di kapal dagang. Nah, kira-kira kan begitu ya. Nah, itu plus minus. Nah, tahap berikutnya, eh, saya ingin mensimulasikan bagaimana kita mencari jurnal, ya. Nah, ini langkah yang pertama itu silahkan yang di pinggirnya atau yang di perangkatnya sudah siap laptop, nah, itu silahkan dibuka. Nah, situs yang pertama yang ingin saya sarankan adalah situs scopus.com. Nah, ini adalah pengindeks. Jadi Scopus ini didirikan di tahun 2004 lah ya oleh LCPR ya, produk LCPR. Nah, mereka itu mengumpulkan jurnal-jurnal yang baik, yang kategori baik, dan akhirnya ternyata Scopus ini menjadi dasar bagi ilmuwan di seluruh dunia yang dianggap kredibel dalam penentuan jurnal-jurnal yang bereputasi baik dan yang bereputasi tidak baik. Nah, bahkan bisa terjadi ketika jurnal yang tadinya di indeks Scopus 1 tahun kemudian itu tidak terindeks lagi
atau sering yang disebut sebagai discontinue gitu loh. Nah, itu bisa terjadi. Ya, makanya kita harus eh, apa ya, paham betul bagaimana mencari jurnal yang bereputasi baik itu. Nah, jadi silakan masuk ke atau silakan search ya di scopus.com. Nah, lalu klik source. Nah, di bagian source ini, nah kita bisa mengklik ya. Mengklik ada subject area, ada title, publisher, lalu ada ISSN. Nah, kalau kita misalnya nih ya pusing, tidak tahu nama jurnalnya yang ingin dituju, jurnal internasional bereputasi, maka pilih saja subject area. Ya, nah, pilih saja subject area. Nah, setelah dipilih subject area, di enter subject areanya ini dicari. Nah, misalnya karena saya butuh menerbitkan naskah tentang pendidikan, ya ketik saja education. Ya, lalu pilih nih, nah, misalnya develop and education psychology. Nah, lalu educationnya diklik. Nah, ini akan ketika diklik di search engine, nah itu akan menunjukkan. Nah, ada sekitar 2094 result. Bayangkan, ya. Banyak sekali jurnal yang terkait dengan education, dengan psikologi. Nah, atau kita fokuskan dengan education saja. Nah, ternyata semakin spesifik, ya kan? Yang tadinya 2000 menjadi 1876 result. Ya. Nah, ini. Nah, kita akan pilih mana nih? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa jurnal itu ada open access, ada close access. Ya. Kalau saya pengen nerbitin di jurnal open access, nah lihat fitur di bagian ini, ya. Jadi di sini itu ada tulisan display only open access, ya. Nah, di bagian ini. Nah, jadi kalau kita ingin memilih hanya jurnal-jurnal open access yang akan kita cari, ya diklik saja di sini, ya. Lalu apply. Nah, yang tadinya dari 1000 akan terfilter lagi menjadi 409 result. Nah, jadi Scopus.com ini memberikan pilihan, ya, memberikan pilihan kepada kita jurnal-jurnal yang hanya open access saja, ya, jurnal yang hanya open access saja. Nah, lalu ada istilah lain yang harus kita pahami dalam konteks jurnal internasional, yaitu apa? Kuartil. Ya, kalau di jurnal nasional terakreditasi itu ada namanya tingkatan akreditasi. Ya, ada Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi dalam konteks JIB, ya, Jurnal Internasional Bereputasi, ini hanya ada 4 kuartil, ada 4 tingkatan. Q1, Q2, Q3, Q4, ya. Nah, jadi kita mau milih nih. Nah, tingkatan kuartil 1 itu bukan kuartil yang rendah, tapi kuartil yang tinggi, ya. Kuartil yang jurnalnya punah, memiliki impact factor yang luar biasa, ya. Q2. Nah, yang Q4 itu biasanya ya jurnal yang impact factornya masih rendah, gitu ya. Faktor dampaknya belum begitu luas, ya. Nah, maka kita bisa milih yang mana, Pak? Kalau saya pemula ini enaknya ke Q berapa ya? Apakah Q1, Q2, apa Q4? Kemana aja kalau saran saya ya? Karena menurut saya itu tidak menjamin ketika kita submit di Q4 yang jurnal baru terindeks itu mudah, ternyata nggak mudah juga kok gitu loh ya. Bisa juga memiliki, tapi ya tadi kita harus apa ya? Yang penting mencari jurnal yang sesuai dengan tema kajian kita, gitu loh. Sesuai dengan tema kajian kita. Nah, misalnya saya mau memfilter nih Pak, jurnal pendidikan, tapi saya ingin submit di Q3 lah minimalnya nih. Saya pengen di Q3. Nah, maka diklik bagian ini, Q3.
open access ya, hanya mengapply yang open access lalu di-apply. Nah, dari 400 kita akan memilih menjadi tinggal 111 results ya. Nah, ini memudahkan kita untuk mencari dari ribuan begitu jurnal internasional yang akan kita tuju gitu loh. Nah, dari jurnal-jurnal ini mana nih yang akan kita pilih? Nah, misalnya ya, saya ingin submit di Transformation in Higher Education. Ya, nah ini di sini. Nah, dapat nih eh, eh, informasi terkait jurnal itu. Ya, nah yang harus kita cermati itu adalah yang pertama ya. Nah, kita jangan sampai nih ya menerbitkan naskah di jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal predator atau jurnal abal-abal atau jurnal hijack ya. Kita harus betul-betul memilih jurnal yang qualified, yang baik gitu loh. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama ini nama jurnal. Apakah nama jurnal ini sesuai dengan naskah kita atau dengan tema kajian kita? Nah, itu penting. Nah, jangan sampai misalnya ya, eh, nama jurnalnya, naskah kita tentang pendidikan, kita submit di jurnal engineering. Wah, itu udah nggak jelas, ya. Nggak nyambung gitu loh ya. Nah, jadi kita harus memilih yang sesuai. Nah, lalu yang kedua, kita harus mengetahui informasi, ini jurnal terindeks dari kapan nih? Ya, nah di sini ada years currently coverage ya. Nah, di sini nih ya. Berarti si jurnal ini ya itu udah diindeks oleh Scopus dari 2019 sampai 2025 atau ongoing ya. Nah, itu juga penting. Nah, lalu kita juga harus memperhatikan SJR ini, bagian SJR ini ya. Nah, bagian ini bagian yang apa ya? Yang harus kita cermati. Ini SJR ya. Lalu bagian coverage by Scopus, apakah masih terindeks atau tidak. Nah, lalu yang berikutnya adalah penerbitnya, juga kita harus cermati, ya kan? Nah, lalu ISSN-nya, ISSN. Nah, kenapa kok harus diperhatikan? Jurnal internasional itu jurnal ribuan, ya, jurnal jutaan bahkan ya. Bahkan ada yang namanya sama, ya, namanya sama misalnya Transformation in Higher Education. Nah, tapi yang satunya terindeks Scopus, yang satunya bukan, gitu kan ya. Nah, ini untuk mengidentifikasinya kita lihat dari sininya nih, dari EISSN, gitu loh, EISSN. Nah, itu penting, ya. Nah, lalu yang kedua, setelah ini aman, semuanya aman, nah kita klik ke skor ini, ya. Nah, bagian skor ini, nah ini akan terlihat di bagian ini akan terlihat ini nih, ya, 49 TH. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwa jurnal ini itu berada di Ki 3. Nah, kok dari mana? Kok itu bisa kita tahu dari Q3? Jadi dari angka 100 itu ya, itu dibagi itu jadi 4. Jadi 0 sampai 25, lalu dari 25 sampai 50, dari 50 sampai 75, dari 75 sampai 100. Ya. Nah, jadi kalau angka 49 itu berarti di bagian ke bawah kan. Di bagian yang kedua, yaitu Q3. Nah, berarti secara detail, secara apa ya, real time jurnal ini terindeks pada Q3. Makanya saya lebih suka mencari informasi itu di scopus.com ketimbang di SJR. Ya, jadi apa nanti nanti akan saya jelaskan kenapa Scopus, kenapa SJR, gitu ya. Nah, hal lain yang harus diperhatikan itu adalah ini Scopus content coverage ya, bagian ininya nih. Nah, ini juga penting ya. Nah, kita harus tahu nih riwayat jurnal itu menerbitkan naskah.
Nah, dari 2019 seperti yang di indeks tadi. Nah, kalau kita cermati ya, nah awal dari indeks itu jurnal ini hanya menerbitkan 13. Tahun berikutnya 8, 10, 10. Nah, bayangin. 1 tahun hanya 13 paper. Kan? Ini luar biasa sekali kan begitu ya. Berapa edisi gitu. Jadi ini kayaknya nih jurnal emang begitu ketat sekali. Gitu ya. Begitu. Nah, makanya ini kalau saya bisa kategorikan ini tipe-tipe jurnal kapal perang lah ya. Yang mana kita kalau mau nerbitin di jurnal ini tuh butuh perjuangan kan gitu. Tapi yang terpenting adalah dari sekian yang terbit ini ya, dari setiap tahunnya, apakah jurnal ini konsisten atau tidak? Gitu loh. Nah, kalau seperti ini saya yakini bahwa jurnal ini adalah tipe yang konsisten karena tidak ada lonjakan penerbitan ya. Tapi ini seandainya di tahun 2025 misalnya yang biasanya dia di angka 10-an, 20-an, nah tiba-tiba di tahun 2005 ini jurnal ini menerbitkan jadi ratusan, ya kan? 200, 400 paper. Nah, saran saya, walaupun jurnal itu sudah terindeks Scopus, tapi jangan menerbitkan di situ. Nah, itu biasanya jurnal-jurnal yang mau atau terindikasi discontinue. Itu penting ya. Jadi perilaku penerbitan jurnal juga kita harus cermat ya, perilaku penerbitan jurnal. Jadi kalau orang sudah nggak konsisten, aja kita tidak percaya. Nah, apalagi jurnal, gitu kan ya. Nah, itulah kira-kira ya yang harus kita cermati. Nah, itu basic skill yang harus kita pahami, kita lakukan dari eh, pencarian jurnal di scopus.com. Nah, yang berikutnya selain Scopus, kita juga bisa memanfaatkan yang disebut sebagai SJR atau Simago Journal and Country Ranking. Nah, kalau di sini ini uniknya ya, uniknya dengan Scopus.com. Nah, sebenarnya ini sama-sama produk LCPR, ya, sama-sama. Nah, cuman SJR ini situs mati. Jadi dia ngupdate gitu ya, ngupdate dari Scopus.com. Makanya saya lebih menyarankan kita ke Scopus.com ketimbang ke SJR. Tapi boleh nggak Pak di SJR mencari? Ya boleh-boleh saja. Nah, karena ada beberapa fitur yang apa ya, memberikan ruang kemudahan yang lain di SJR ini. Misal, kita bisa mencari spesifikasi jurnal mulai dari subjek area. Ah, saya fokus di misalnya education atau fokus di apa ya? eh, Psikologi ya. Nah, lalu kita bisa memfilter nih psikologi macam apa? Apakah yang education atau yang lain? Nah, misalnya develop education. Nah, itu akan memfilter terus jurnal. Bahkan kita ingin memilih regional penerbitannya juga bisa. Ya, wah saya mau nerbitin di Eropa atau mau di mana, di Afrika. Nah, itu boleh. Nah, misalnya di wilayah eh, mana Afrika misalnya ya. Nah, itu bisa. Nah, maka kan semakin sedikit jurnal itu, ya. Lalu all type. Nah, mau pilih jurnal, book series, conference atau yang lainnya. Nah, ini juga bisa menjadi filteran. Nah, saya pilih tetap jurnal karena nggak mau conference. Nah, dapatlah misalnya ini South Africa Journal Childbirth Education. Kita klik, lalu kita cek. Ya. Nah, di sini sama. Kita juga harus mengecek secara detail jurnal itu. Karena tidak sedikit yang jurnal itu belum terupdate. Gitu loh. Yang tadinya dia terindeks Scopus. Nah, tiba-tiba di 2025 bulan Maret dia sudah tidak terindeks Scopus. Nah, itu bisa terjadi.
gitu loh ya. Nah, jadi kalau misalnya yang tidak terindeks Scopus, di sini itu akan ada tulisan di bawah ini itu ada tulisan discontinue ya. Nah, akan ada tulisan discontinue. Discontinue mulai kapan? Nah, begitu juga dengan SJR ya. Di sini itu akan ada tulisan discontinue juga ya. Nah, di sini kita harus lihat yang pertama nama jurnalnya, lalu subjek area. Nah, subjek area itu kayak ruang lingkup ya. Misalnya karena paper kita tentang psikologi, pendidikan, wah ternyata masuk nih education psychology. Nah, oke, kita submit di sini ya. Nah, di sini eh, itu sudah disediakan homepage-nya ya, informasi eh, websitenya. Nah, jadi kita kan Scopus dan SJR itu hanya pengindeks ya. Nah, tapi website aslinya kita nggak tahu. Nah, website aslinya biasanya ada yang mencantumkan di sini information. Nah, ini homepage. Berarti kita masuk ke sini. Nah, jadi kalau kita mau submit, maka ketik homepage, klik homepage. Nah, baru nih submitnya di sini, di website jurnalnya, gitu ya. Nah, di website jurnalnya. Nah, di bagian ini. Nah, dari sini, bagaimana nih Pak? Kalau udah sampai sini, ya kita pelajari jurnal itu dari A sampai Z lah, kira-kira gitu ya. eh, Tentang jurnal ini apa, lalu paper yang sudah diterimanya kayak gimana, kan gitu loh. Yang terpenting tadi, biaya publikasinya. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan di awal. Jangan sampai kita papernya sudah oke, jurnalnya sudah setuju, loh, nggak taunya kok biaya publikasinya 20 juta misalnya. Apakah bisa begitu? Bisa terjadi gitu loh. Nah, jadi kita carilah jurnal yang sesuai dengan kantong kita lah, ya, yang sesuai dengan rekening kita gitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, kenapa eh, menulis internasional jurnal itu terasa berat? Ya tadi, effortnya emang begitu berasa gitu kan. Nulisnya susah, nyari jurnalnya juga susah, pas udah keterima nggak taunya harus bayar. Nah, itu kayak ibarat jatuh ketimpuk duren kan gitu kan. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, saudara-saudara. Nah, dari sini kita bisa menselancar kemana arah kita harus mensubmit jurnal. Nah, ingat bahwa platform jurnal internasional itu beda-beda. Kalau jurnal Indonesia itu sebagian besar itu menggunakan OJS ya, baik OJS 3 maupun OJS 2. Nah, tapi kalau jurnal internasional, wah itu beraneka ragam ya. Ada yang basisnya web, ada yang basisnya OJS, ya, ada yang basisnya aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kita itu harus adaptif dengan yang seperti itu. Makanya mempelajari jurnal internasional itu antara web satu dengan web yang lain kadang berbeda-beda. Itu juga harus menjadi apa ya? Yang harus kita cermati, yang harus kita pahami ya. Nah, misalnya yang ini kan kayak menggunakan aplikasi apa ini ya? Semacam kayak web gitu kan ya. Nah, itu kita bisa mencek. Nah, ini dari author submission kan gitu. Nah, ada publication fee. Nah, ini harus dipelajari dulu. Bayar berapa? Misalnya gini. Wah, ini sudah ada nih, Pak. Sudah saya klik. Wah, itu pada eh, keterangan di sini. Tapi kok bahasa Inggris ya? Nah, ini tipe-tipe yang Inggrisnya nggak bisa kayak saya. Nah, itu jangan khawatir. Apalagi sekarang di era teknologi ya, kita banyak dibantu lah kira-kira begitu. Nah, kayak misalnya tadi, nah ini kita pengen tahu nih bahasa Inggris, bahasa apa nih yang diberikan di informasi ini. Nah, itu bisa kita copy link URL-nya lalu paste saja di sini.
kan gitu. Nah, nanti menggunakan Google Translate ini tinggal diklik kan gitu. Itu bisa begitu. Nah, lalu atau ada juga yang emang Chrome-nya itu sudah disetting otomatis ya, setting otomatis. Nah, dari sini kita bisa baca nih. Oh, ternyata biayanya sekian, ya kan? Nah, 1.400 ya jar. Ini apa nih mata uang apa? Itu kita harus cari gitu loh. Nah, lalu perhatikan apa ya, informasi-informasi yang lain. Artikel yang sudah diterbitkan, lalu fokus and scoop, lalu author guideline ya. Nah, itu harus diperhatikan betul dan itu loh. Karena tidak sedikit penolakan oleh jurnal internasional itu bukan permasalahan konten kita yang kurang baik, tapi apa? Ketidakpatuhan kita dalam menyiapkan naskah sesuai dengan etika dan ketentuan dari jurnal tersebut. Itu tidak sedikit, ya, tidak sedikit gitu loh, ya. Nah, ada yang nih naskahnya bagus, tapi nggak ngikutin template gitu loh. Nah, itu jangankan nunggu minggu-minggu lah. Pagi submit, biasanya jam 12 itu pas azan zuhur. Nah, itu itu udah ada keputusan gitu loh ya. Keputusan bahwa ternyata paper kita itu di reject lah atau ditolak gitu loh. Karena apa? Ya ternyata ya tadi ketidakpatuhan kita ya dalam menyiapkan naskah. Nah, itu penting ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi ada dua database. Yang pertama Scopus, lalu yang kedua SCR. Nah, itu penting. Lalu yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan database yang lain, ya. Database Clarified, ya, miliknya Clarified atau yang sering kita istilahkan WOS. Nah, jadi pengindeks internasional itu sebenarnya ada dua ya yang menjadi reputasi atau apa ya perhitungan para ilmuwan itu ya. Ya, Scopus dan WOS. Nah, jadi ada beberapa jurnal yang dia itu terindeks di Scopus, terindeks juga di WOS. Bisa terjadi? Bisa. Jadi jurnal tersebut ya emang diindeks oleh Scopus dan diindeks oleh WOS. Ada juga nih hanya terindeks Scopus, tapi tidak terindeks WOS. Bisa. Pak, bisa nggak jurnal itu hanya terindeks WOS saja, tidak terindeks Scopus? Bisa, kan gitu. Nah, itu semuanya bisa terjadi. Nah, cuman ini pengalaman saya. Pengalaman selama pencarian saya itu biasanya jurnal yang diindeks WOS itu ya Web of Science itu memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi ketimbang Scopus. Karena database WOS itu lebih sedikit ketimbang Scopus. Gitu loh. Jadi kalau nyari jurnal di sini tuh ya cukup lumayan lah gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita bisa bisa gimana nih mencari jurnal di sini kan itu bisa sama tadi bisa ngetik misalnya keywordnya ya. Nah, ketika saya klik education ya maka akan muncul berbagai informasi jurnal itu ya sama. Nah, ini tinggal diklik saja dipilih ya dipilih jurnal tersebut. Nah, oh, ini harus login ya. Nah, saran saya bikin akun dulu ya, silakan. Nah, nanti di sini akan kelihatan ya informasi-informasi terkait dengan jurnal tersebut, jurnal tersebut. Ya, ini saya coba login dulu supaya bisa mensimulasikan secara detail ya, di eh, master jurnalis ini. Ya. Nah, misalnya tadi, ternyata eh,
Ketika saya mengklik salah satu jurnal ya sebagai simulasi saja, nah di sini akan kelihatan bahwa jurnal ini lahir di tahun 2019. Nah, setiap tahunnya ada 4 edisi kan gitu ya. Nah, ternyata ini masuk dalam multi language kan gitu ya. Kotanya di French, di Prancis. Nah, kalau kita mau ke websitenya, ya tinggal klik di sini. Nah, dari pengindeks, nah berikutnya kita akan diarahkan ke website jurnal itu. Nah, disinilah submitnya. Jadi, submit kita ini bukan di pengindeks, di Scopus atau di WOS, tapi di website jurnal itu. Ya, website di jurnal itu. Nah, jadi di sini nih kalau kita mau submit. Nah, terus gimana Pak caranya? Ya tadi ya. Kalau ini emang disediakan dengan bahasa Prancis, disiapkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab sekalipun. Nah, manfaatkan eh, Google Translate lah minimalnya ya. Minimalnya manfaatkan itu ya. Atau menggunakan website-website yang lain, AI yang lain yang lebih proper misalnya. Nah, yang saya tidak tahu, itu lebih oke ya. Nah, karena saya lihat perkembangan AI juga begitu luar biasa. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang harus kita cermati terkait jurnal ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah eh, poin apa saja sih yang harus kita cermati selain eh, resource ya. Nah, tadi sudah ya, yang ini sudah saya jelaskan. Nah, silakan nanti teman menulis bisa men-share ya materi yang sudah saya berikan ya ke peserta untuk mencoba mentrai ya di rumah atau setelah pasca acara ini. Nah, yang berikutnya kita juga setelah mencari informasi terkait jurnal, ada cara lain yaitu melalui ini Scopus Finder ya. Nah, ini kalau misalnya saya klik ya Scopus Finder ini. Nah, enaknya di sini adalah apa? Eh, Pengindeks ini mencarikan informasi berdasarkan judul dan abstrak kita ya. Judul dan abstrak kita. Jadi kalau kita punya abstrak naskah, pengen cari jurnal yang sesuai, ketik aja di sini judulnya dan abstraknya. Nanti akan dicarikan. Jadi kita akan dijodohkan dengan jurnal yang tepat lah. Ini kan jurnal yang tepat ya terkait dengan itu. Nah, jadi kita akan memilih dipilihkan jurnal yang sesuai. Kira-kira begitu. Nah, ini dengan cara yang seperti ini ya. Jadi menggunakan eh, Scopus Finder ya. Nah, nanti diklik abstraknya. Nah, Anda sudah bisa mencari eh, jurnal berdasarkan itu. Nah, ini saya kasih berapa 3 situs untuk Scopus Finder ini bisa menggunakan lcpr.com, bisa springer.com, yang berikutnya adalah wilai.com. Nah, ini bisa. Nah, 3 penerbit ini penerbit-penerbit raksasa lah yang bisa kita jadikan sumber ya yang reputable. Nah, ini cara-caranya. Tadi yang sudah saya simulasikan tadi. Nah, di sini sama ya. Di master list juga eh, kita banyak mendapatkan informasi identitas jurnal, frekuensinya, lamanya, bahkan biayanya. Itu juga ditunjukkan di website itu. Yang berikutnya, isu yang paling krusial, yang paling substansi lagi terkait dengan ini. Jadi ada jurnal yang terindeks fokus, Pak. Ya, terus loh kok saya nyoba terbit itu kok cepat gitu ya, Pak. Saya submit hari ini, minggu depan itu udah ada keputusan. Ternyata naskah saya diterima tanpa review. Wah, itu harus mulai curiga tuh yang kayak gitu ya.
Jadi ketika speed of publication ya, itu pasti ada apa ya, something wrong lah ya, ada sesuatu yang mencurigakan gitu loh ya. Karena apa? Dalam kategorisasi reference itu bisa dibagi menjadi tiga kalau menurut saya. Yang pertama adalah jurnal, lalu yang kedua buku, yang ketiga adalah artikel atau repository dan sebagainya. Nah, kenapa jurnal itu berada di peringkat paling high, paling tinggi? Ya karena prosesnya yang begitu panjang, prosesnya yang begitu ketat, sehingga kemungkinan produk yang dihasilkan di jurnal itu lebih qualified dibanding buku. Nah, kalau buku itu kan siapa saja boleh menulis, diterbitkan. Nah, kadang proses editorial juga tidak seketat seperti jurnal. Nah, gitu loh. Kenapa jurnal itu menjadi rujukan. Nah, bahkan kalau saya di mahasiswa pasca sarjana, ya, di mahasiswa kelas-kelas sarjana, itu bahkan sekarang sudah mulai memberikan pemahaman. Cobalah mencari referensi yang sebagian besar basisnya itu adalah jurnal, jangan buku, gitu loh. Nah, kalau buku boleh kata saya, tapi ya buku-buku yang buku-buku referensi, buku-buku babon atau buku-buku induk gitu ya. Nah, itu boleh, gitu loh. Jadi jangan di apa? Jangan kebanyakan kalau kita mencari buku referensi yang basisnya buku. Nah, jadi ada pertaruhan antara speed of publication atau kecepatan dengan quality. Nah, biasanya semakin cepat itu mengindikasikan predatory. Ya, ini hati-hati. Jadi saran saya, nah kita bisa menggunakan nih eh, lagi-lagi AI atau aplikasi yang mengidentifikasi jurnal-jurnal predator. Ya, nah misalnya saya rekomendasikan Belis. Lalu ada juga yang kedua ada list of predatory journal. Nah, Belis ini eh, apa ya? Menurut saya masih relevan untuk digunakan. Bahkan di pusat, di apa itu masih digunakan ini sebagai indikator mendeteksi jurnal itu apakah predatory atau bukan. Belis ini siapa, Pak? Ini tuh apa ya? Kumpulan relawan original, orang gila jurnal. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi para ilmuwan, para relawan jurnal ini membuat sebuah situs ya, namanya Belis ya. Belis ya, of Potential Predatory Journal and Publisher. Nah, di sini mengumpulkan nih jurnal-jurnal yang menurut Belis itu terindikasi predator. Nah, jadi kalau kita klik di sini, ini dari A sampai Z itu udah diurut tuh. Nah, jurnal-jurnal predator. Silakan. Jadi kalau misalnya nih kita eh, ketemu jurnal, nama jurnal gitu ya. Nah, kita cek dulu di sini. Apakah masuk predator atau tidak. Nah, misal ya, saya ingin mencari jurnal ini. Nah, kita bisa klik URL-nya atau bisa klik namanya. Nah, misalnya saya ketik namanya, nah lalu kita search saja. Nah, kalau yang di search oleh kita ini ternyata ada di original list Belis, nah berarti jelas-jelas bahwa jurnal itu adalah terindikasi predatory. Jurnal itu tidak baik, gitu loh. Nah, selain istilah jurnal predatory, jadi predatory itu bisa macam-macam, ya. Ada predatory isu, ada predatory publisher. Nah, jadi kalau predatory issue itu tadi, kalau di tahun kemarin hanya menerbitkan 10 artikel, nah tiba-tiba di tahun 2025 jadi 200 artikel, ya kan, 1000 artikel. Nah, itu bahaya. Berarti si jurnal itu melakukan predatory issue. Atau ada juga yang melakukan predatory publisher. Nah, biasanya nih
perilaku predatory itu bukan hanya jurnalnya, bahkan pabriknya, gitulah ibaratnya kan gitu ya. Jadi publishernya itu melakukan predatory, gitu loh. Jadi jurnal-jurnal yang di bawah naungan publisher, penerbit itu semuanya bahkan itu terindikasi predatory. Makanya kita harus hati-hati ketika dapat jurnal. Nah, misalnya nih, jurnal education di publisher A. Lalu ada juga jurnal social science di publisher A itu. Karena yang education A itu adalah predatory, ini jangan-jangan yang social science-nya juga predatory. Jangan-jangan ya. Nah, jadi itu hati-hati. Jadi karena apa? Perilaku predatory itu bisa berlaku dalam dua hal tadi. Bisa dengan predatory issue, lalu yang kedua adalah predatory publisher. Itu agak hati-hati. Yang ketiga, terkait dengan qualified dari jurnal itu, selain istilah discontinue, ya, predatory, ada juga istilah namanya hijack jurnal. Nah, hijack jurnal itu jurnal abal-abal, ya. Jadi jangan sampai nih, ya, jangan sampai ada jurnal A misalnya ya terindeks Scopus dengan URL atau dengan alamat website A gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang nawarin lagi misalnya kita ini jurnalnya sama, informasinya sama, cuman ada kejanggalan gitu ya. Ada gayanya penulisannya yang sedikit berbeda. Nah, tapi websitenya berbeda gitu loh. Makanya penting ketika tadi baik di SJR maupun di Scopus, kita emang identifikasi sampai homepage website gitu loh. Nah, ketika websitenya berbeda, maka jurnal itu masuk dalam kategori hijack jurnal. Artinya apa? Kita suruh submit, lalu bayar sama dengan bayar jurnal yang terindeks Scopus, tapi naskah kita tidak pernah terindeks di Scopus. Bayangkan. Karena apa? Karena salah rumah, gitu loh. Karena salah rumah. Nah, itu yang harus dicermati. Jadi jangan sampai kita apa ya terjebak ke dalam jurnal hijack, jurnal abal-abal. Nah, itu hati-hati. Jadi kategorisasi jurnal internasional itu ya selain masalah reputasi, nah masalah yang uncredible-nya ini juga harus hati-hati. Bisa masuk kategori predatory, discontinue, lalu yang berikutnya adalah tadi hijack jurnal. Nah, jadi di sini juga kita harus memperhatikan betul gitu ya. Apakah jurnal ini aman atau tidak untuk kita itu loh. Oke, nah kalau masih belum yakin misalnya ya terkait dengan penelusuran kita ya, pengidentifikasian kita terhadap predatory jurnal dan hijack jurnal, nah kita juga bisa mengirim korespondensi ya kepada lcpr.com. Nah, ini saya simulasikan. Ini ini bisa copy paste lah redaksinya. Jadi redaksi nggak usah panjang-panjang, to the point saja kalau ke Scopus itu ya, jangan panjang-panjang. Nah, jadi emailnya pakai ini nih, scopussupport@lcpr.com. Nah, lalu subjeknya status indexing. Nah, kita bisa nanyakan nih, nama jurnalnya ini, ISN-nya ini, publishernya ini, URL-nya ini. Jadi, apakah jurnal ini masih terindeks atau tidak? Andaikan kita ragu ya. Misalnya di Scopus kok ada gelagat nggak aneh, agak aneh gitu kan. Nah ternyata di Belis juga kok disebut sebagai predatory, tapi kok masih terindeks di Scopus. Nah ini kira-kira masih ongoing atau bakal discontinue kan gitu. Nah kita bisa kirim surat ke LCPR. Nah biasanya tanggapannya itu sekitar 2 mingguan ya, paling lama. Paling cepat ya bisa 1 minggu,
dan seterusnya. Nah, itu ini menurut saya membantu juga kita dalam mengidentifikasi jurnal-jurnal itu. Nah, itu basic skill yang harus apa ya, dicermati, yang harus dipahami. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang cara kerja reviewer, sepertinya kita dibuka dulu lah interaksi ya. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, eh, supaya saya bisa bernapas dulu lah kira-kira gitu ya. Oke, monggo saya kembalikan dulu sementara ke moderator. Nanti berikutnya kita bisa lanjutkan terkait dengan eh, bagaimana menulis naskah yang anti reject, ya kan, anti badai lah kira-kira gitu. Izin Bu Admin, mau bertanya? Boleh, silakan. Iya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu syarat kelulusan adalah pernah publikasi dan untuk mendapatkan nilai eh, eh, atau kumlat lah bahasanya, kita harus memilih begitu publikasi di jurnal Sinta sampai Scopus. Namun sebelum itu tentu kita harus mempersiapkan dulu seperti yang dibilang Pak Prof tadi terkait kategori-kategori jurnalnya, sehingga ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Prof, saya seorang mahasiswa eh, dengan bidang ilmu pendidikan, tetapi setelah saya cek-cek beberapa jurnal yang direkomendasikan oleh dosen, itu biayanya mahal-mahal tuh Prof. Terus saran dari Pak Prof sendiri, bagaimana saran Bapak terkait mahasiswa yang publikasi di jurnal multidisiplin sebagai syarat kelulusan? Apakah boleh begitu atau bagus? Nah, yang kedua, saya pernah dapat informasi juga bahwa angka kredit suatu jurnal itu akan berubah tergantung SJR jurnalnya tuh Pak. Misalnya kalau di atas 0,15 maka angka kreditnya 25. Nah, meskipun itu Q3, kalau SJR-nya di bawah 0,15 itu angka kreditnya 25 begitu. Gimana Prof? Pandangan Pak Prof supaya saya juga ya pengen lah seperti yang dibilang Pak Prof tadi, publikasi di jurnal yang berkualitas dan memiliki impact faktor yang tinggi begitu. Kemudian yang terakhir Prof, dalam satu jurnal kan kayak tadi sudah di search oleh Prof sendiri, misalnya education and psikologis. Nah, di Scopusnya itu educationnya kadang-kadang persentilnya itu beda-beda begitu. Yang education itu 25, kemudian yang psikologisnya itu 49 begitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Prof sendiri terkait itu? Apakah eh, di Scopus.com-nya itu sudah terindeks Q4, tapi kalau kita mengikuti persentilnya itu yang berbeda-beda, bagaimana tuh Prof? Nah, mungkin itu saja Prof dari saya. Semoga bisa menjawab keluh kesah saya, supaya saya juga bisa publikasi di jurnal yang berimpact faktor tinggi. Terima kasih Prof, Bu Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya jawab saja ya, tektokan saja ya, ini supaya tidak lupa lah. Jadi terima kasih Saudara Edi Irmansyah ya dari Mataram ya tadi ya. Nah, jadi eh, tidak sedikit kampus itu memberikan kebijakan ya, apalagi sekarang pada implementasi kurikulum MBKM ya, yang menggantikan dari proyek tugas akhir menjadi sebuah proyek riset. Jadi ada yang menggantikan dengan publikasi. Apakah itu sah? Boleh, boleh sesuai dengan ketentuan. Nah, lalu bagaimana ketika menghadapi tantangan ya dari dosen pembimbing yang ternyata nih dosen pembimbingnya merekomendasikan jurnal A, jurnal B, jurnal C ya, dan ternyata biayanya mahal-mahal. Nah, emang itu. Jadi rata-rata yang emang pengen fast publication, yang pengen cepat responsif, ya tadi
biasanya merekomendasikan jurnal open access. Tapi kalau misalnya nih ya, Anda mau bersabar, Anda mau berjuang, nah tadi ya, kapalnya jangan pakai kapal persiar. Nah, kira-kira gitu ya, kapalnya pakai kapal perang. Nah, kapal perang itu ya apa? Jurnal yang close access. Nah, itu biasanya kategorinya jurnal yang gratis biasanya ya. Nah, jadi kalau kita bermasalah dengan pembiayaan, maka ya pilih saja yang gratis. Nah, cuman yang gratis itu biasanya prosesnya lama ya, prosesnya. Karena apa? Karena menumpuk. Ya, bayangkan siapa sih yang nggak mau gratisan kan gitu ya. Nah, jadi ratusan bahkan ribuan itu pada submit di jurnal itu. Maka editor itu akan satu-satu melihat apa ya, menelateni gitu ya. Oh, ini naskah yang sesuai, ini yang tidak. Nah, urutan kita ini urutan keberapa kan gitu. Nah, kalau udah ditangani sama editor juga berikutnya kan lama lagi. Nah, kalau emang kendalanya dengan masalah biaya, pilihlah jurnal yang gratis. Nah, skemanya, nih, langkah strategisnya, nih, menurut saya nih ya. Jadi pertama masuk pasca sarjana, langsung aja milih jurnal, langsung nulis. Nah, kira-kira ketika Anda lulus, kita 2 tahun lah misalnya lulus gitu ya. Nah, naskah itu juga sudah terbit gitu loh. Walaupun prosesnya lama. Nah, artinya apa? Ya kita ketolong. Walaupun prosesnya juga lama. Makanya kenapa mindset, mohon maaf nih ya, mindset S1 dengan mahasiswa pascasarjana itu harus berbeda. Nah, mindset pasca sarjana itu jangan sifatnya apa ya, tutorial belajar biasa, tapi langsung saja Anda stay tune ke riset gitu loh. Langsung saja saran saya. Nah, itu makanya cari komunikasi ke promotor atau ke dosen itu, Pak, Pak, saya tertarik dengan bidang Bapak. Nah, kita langsung ngekor saja nih ke orang ahli gitu ya, ke yang apa ya, yang kita tuh interest gitu loh, ke beliau gitu ya. Nah, itu beberapa mahasiswa juga sudah mulai seperti itu gitu kan. Nah, jadi dia sudah ingin, nah, jadi semester 1 saja sudah apa ya, menerima challenge lah ibaratnya ya, yuk silakan Anda nulis di situ di apa jurnal itu, nanti saya apa dampingi atau itu. Nah, itu menurut saya strategi ya, bisa diterima, bisa tidak. Nah, atau pakai cara yang lain, nah itu terserah gitu loh. Tapi beberapa saya mencoba cara tersebut agak efektif juga gitu, membantu rekan-rekan mahasiswa di Pasar Sarjana. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga terkait dengan tadi ya, positioning itu. Betul ya. Jadi eh, satu jurnal itu tidak satu ruang lingkup ya, bisa jadi tadi bisa ada educationnya, bisa ada terkait dengan psikologinya. Nah, anehnya nih Pak, di psikologinya itu kuartilnya Q2, tapi pas educationnya kok Q3. Ini kenapa? Ya itulah justru yang harus kita perhatikan persentil itunya ya. Kalau tema kita misalnya tentang pendidikan, walaupun di SJR dan di Scopus itu dinyatakan jurnal itu adalah peringkat Q2, tapi di persentilnya kita harus lihat. Kalau dia emang Q3 ya klaimnya Q3 gitu ya. Jadi emang kenapa saya memberikan informasi tadi ke yang tadi sampai ke hal yang persentil itu. Karena apa? Peringkat itu berdasarkan disiplin keilmuannya, berdasarkan ruang lingkupnya gitu loh. Walaupun jurnal itu Q2 misalnya atau Q1, ternyata ruang lingkup untuk pendidikannya hanya mencapai Q3. Ya kita nggak bisa mengklaim Q2 bahwa itu adalah Q3. Nah, konsekuensinya apa? Berdampak pada misalnya bagi Anda semua yang masuk dalam kategori dosen. Nah, biasanya ini berefek pada kenaikan pangkat atau jabatan fungsional terkait dengan pengumpulan angka kredit. Nah, emang betul tadi ya. Jadi jurnal internasional itu bisa terbagi-bagi hukumnya. Ada internasional biasa, ada internasional bereputasi gitu loh. Nah, kalau internasional bereputasi itu kumnya besar ya. Nah, tapi kalau internasional yang tadi ya, yang hanya terindeks Scopus dengan impact factor yang rendah, nah kumnya dia akan hampir setara dengan jurnal Sinta 1 atau jurnal Sinta 2.
dua. Itu secara hukum. Tapi kebijakan itu juga sekarang sudah berubah ya, nah, terutama di PTN ya yang menggunakan undang-undang ketentuan dari Pan RB yang terbaru, yang mana proses penilaian itu tidak hanya tidak didasarkan hanya basis pengumpulan angka kredit, tapi melalui e-kinerja ya, e-kin dan penambahan syarat wajib. Nah, yang penting ada Scopus, punya impact 0,1 ke atas, nah sudah bisa diajukan untuk lektor kepala maupun guru besar. Nah, jadi tidak berdampak ya, kuartilnya tidak berdampak, tidak muncul dalam ketentuan kalau yang sekarang. Kalau di tahun 2002 ke belakang, nah, emang itu berdampak. Kuartil itu berdampak, tapi sekarang tidak berdampak, hanya SJR-nya saja. 0,1 atau kuartil 4 saja itu sudah bisa digunakan bahkan untuk memberikan pemenuhan syarat seorang guru besar. Jadi tidak begitu berat sih kalau sekarang menurut saya. Oke, itu ya dari moderator ini pertanyaan dari Edi Irmansyah. Ya, Baik, saya buka Prof. satu Terima kasih. pertanyaan lagi deh. Kalau mau nanti kita lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Prof yang sudah bertanya dan menjawab. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, boleh sebutkan, boleh nyalakan raise hand atau kemudian akan saya sebutkan namanya, atau langsung menyalakan mikrofonnya. Ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui ruang chat atau nyalakan raise hand-nya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut saja ya eh, ke materi selanjutnya ya. Boleh, Nah, Pak. berikutnya adalah strategi yang kedua, ketika kita memilih untuk menulis naskah dulu baru nyari jurnal. Nah, berarti kita harus menyiapkan naskah. Nah, naskah yang kita tulis ini naskah yang apa ya? Yang terbaik kira-kira naskah paper yang anti reject gitulah kira-kira ya. Nah, tapi kalau kita menulis jurnal itu ya kita juga harus memahami selera reviewer. Nah, ini penting ya. Selera reviewer itu penting. Karena apa? Kalau kita hanya berkutat pada selera kita, nah tidak apa ya, mengindahkan keinginan reviewer sampai kapanpun naskah kita tidak akan terbit ya. Jadi kita harus tahu nih selera reviewer ya. Reviewer itu biasanya orang-orang yang sudah emang capable ya, sudah punya reputasi di bidangnya, baik itu di pendidikan misalnya. Nah, mereka itu pasti sudah iya kaliber-kaliber yang luar biasa. Nah, andaikan misalnya ada sebuah naskah, bayangkan oleh Anda semua, kalau kita semua nih orang yang eh, ini ya membawa naskah nih. Nah, di sini udah ada beberapa yang menjaga. Jadi perjalanan naskah itu, saudara-saudara, ketatnya menulis jurnal itu yang pertama akan dijaga oleh seorang editor, ya. Nah, jadi naskah kita yang disubmit itu belum tentu langsung nyampe ke reviewer, belum tentu, ya. Nah, bisa jadi kita gugur di tahap pertama, gitu loh. Bisa jadi, ya. Nah, kalau menurut editor sudah oke, sesuai template, bahasanya juga sudah bagus, ya. Jangan sampai misalnya kita nih bahasa Inggrisnya tapi bahasa Inggris ala apa gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Nah, lalu temanya menarik gitu kan. Nah, lalu yang berikutnya adalah apa ya? Layak untuk dipublikasi kan gitu ya. Nah, maka editor ini berikutnya akan memindahkan ke tangan-tangan reviewer gitu loh. Ke tangan reviewer. Nah, baru. Jadi jangan kira bahwa paper kita itu bisa langsung direview. Biasanya ditangani dulu oleh editor.
Nah, kalau misalnya menurut editor layak, maka dilanjutkan ke reviewer. Nah, kalau sudah di tangan reviewer, nah proses reviewer jurnal itu ada dua jenis, ya. Ada dua jenis. Ada yang blind, ada yang double blind, gitu loh. Nah, yang blind itu artinya apa? Ketika kita submit naskah, ya. Nah, kita tidak tahu peninjau, kita tidak tahu reviewernya siapa, gitu loh. Nah, karena proses jurnal itu melakukan sistem blind, gitu loh. Tapi kalau di jurnal itu menyebutkan bahwa sistem pereviewan penilaian naskah itu menggunakan double blind, nah berarti kita ini diwajibkan untuk menghapus nama kita di naskah, di draft paper kita, ya. Nah, karena identitas kita itu tercatat di metadata jurnal, gitu loh. Jadi di naskah jangan sampai muncul nama kita. Karena apa? Kalau nama kita tercantum di naskah ini, nah reviewer itu bisa tahu, oh ini naskah si A, orang Indonesia, kan gitu ya. Nah, itu bukan bukan double blind yang seperti itu blind. Nah, kalau double blind itu naskahnya orang siapanya kita tidak tahu, reviewernya juga kita tidak tahu. Nah, maka kita harus cermati apakah itu blind atau double blind, gitu loh. Nah, jadi kurang lebih ya perjalanan naskah atau editorial sebuah jurnal itu bisa diskemakan seperti ini. Jadi kalau kita ditolak, disuruh perbaiki ya terus muter siklusnya seperti ini. Ya sampai naskah itu terbit gitu loh. Jadi ada beberapa yang perlu kita cermati, ya. Jadi keputusan-keputusan dari jurnal online itu bisa macam-macam. Ada cek, ya artinya naskah itu bisa diterima ya langsung. Nah, atau check with revision. Nah, jadi diterima tapi dengan revisi. Nah, itu bisa terjadi juga. Nah, atau revisi dan resubmit. Nah, sebenarnya ini yang hijau ini tuh bahasa ambigu gitu loh. Jadi ini tuh editor tuh pengen nolak gitu ya, pengen nolak tapi dengan bahasa halus gitu lah kira-kira gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya ini udah masuk kategori hampir ke reject lah. Ya, major revision. Ya, ada minor revision, ada mayor revision. Jadi kalau accepted code revision itu artinya apa? Minor revision. Jadi revisinya hanya sedikit, gitu loh. Kalau revision and resubmit, bahkan reject and resubmit, bahkan reject sendiri. Nah, ini kelompok-kelompok ini ya, kelompok apa? Ini ya. Nah, kelompok tiga ini itu kelompok yang apa ya? Yang harus kita cermati, ya. Jadi keputusan naskah kita ini reject atau tidak. Nah, fenomenanya itu unik di jurnal itu ya. Fenomenanya tuh unik. Jadi gini, reviewer itu minimalnya dua pengulas, dua orang ya. Jadi satu paper itu biasanya diulas oleh dua orang biasanya. Nah, reviewer satu misalnya menyatakan accepted with revision, ya minor revisi. Yang kedua juga minor revisi. Nah, kalau kita dapat email atau dapat balasan jurnal yang seperti itu kemungkinan naskah kita terbit itu ada, peluang itu ada. Pak, dari dua itu kok ah, saya bingung nih. Yang satu menolak, yang satu menerima. Wah, yang tanda-tanda kayak gitu tuh yang nggak jelas tuh biasanya ya. Ini sebenarnya naskah saya itu diterima apa ditolak kan gitu kan ya. Nah, biasanya naskah yang model gitu akan masuk ke ronde kedua. Dia akan menambah satu reviewer supaya tiga. Nah, dari tiga reviewer ini, kalau misalnya dua diantaranya itu adalah menerima, kemungkinan naskah kita diterima, gitu loh. Tapi kalau dua dari yang tiga itu ternyata menolak, nah kemungkinan naskah kita ditolak. Jadi editor juga itu biasanya mempertimbangkan. Kalau misalnya dari dua reviewer itu dua-duanya menyatakan diterima,
maka itu bisa dipublikasikan, bisa diterbitkan. Nah, kalau udah gambling, biasanya akan menambah satu penilai lagi, gitu loh, saudara-saudara. Nah, itu itu yang harus kita cermati. Nah, dari sekian permasalahan-permasalahan itu, ya, permasalahan-permasalahan publikasi. Nah, ini saya mengidentifikasi kurang lebih seperti ini nih. Jadi, biasanya nih penulis itu tidak menghormati jurnal. Masalah teknikal tadi ya, tidak sesuai template, tidak menarik, wah, dan sebagainya. Lalu menggunakan masalah bahasa juga, apalagi jurnal-jurnal internasional. Nah, kalau kita bahasanya Google Translate, wah itu sudah pasti di komen lah ya. Nah, biasanya editor itu akan merekomendasikan kita untuk menggunakan jasa proofreading atau jasa translator. Kalau kalau misalnya editor itu tertarik dengan naskah kita, dengan isu yang kita bahas, tapi kok bahasanya kurang baik, nah biasanya merekomendasikan. Nah, bahkan ada juga jurnal yang emang memberikan jasa proofreading. Jadi selain biaya publikasi, kita dibebankan biaya proofreading, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, lalu yang ketiga masalah readership, ya, keterbacaan, ya. Nah, jadi saya sarankan ketika menulis jurnal, itu ya sebaiknya kita itu jangan hanya menulis yang apa ya, isu-isunya isu lokal, isu yang kira-kira gini, kita nulis nih orang Amerika tuh nggak butuh gitu loh, ya kan? Orang Kanada tuh nggak butuh gitu. Nah itu kemungkinan itu untuk diterima itu kecil. Jadi jangan pernah, atau maksud saya gini, hindari penulisan di judul itu yang menunjukkan sifatnya locally, gitu loh. Tapi kemaslah judul itu yang sensasional, judul itu yang menarik, dan judul itu atau tema kajian itu dibutuhkan di seluruh belahan dunia. Nah, itulah yang disebut sebagai eh, apa ya? Novelty kita itu masuk dalam kategori novelty keterbaruan yang bagus gitu, yang baik gitu loh. Maka dalam menulis paper, menulis jurnal, ini saya punya tiga kategorisasi yang bisa kita cermati, ya. Apakah kita akan menulis isu yang orang lain sudah banyak menulis? Atau emang kita menulis sesuatu hal yang baru? Nah, karena dampaknya apa? Tadi, berdampak pada kemudahan paper kita untuk diterima. Nah, jadi kalau menurut Slopin itu ada tiga kategori, kurang lebihnya begitu. Jadi, kalau misalnya nih, kita menulis sesuatu yang sudah banyak orang tulis, cuman hanya mengganti yang sana penelitian di Amerika, lalu kita penelitian di Indonesia. Nah, itu kategorinya masuk dalam kategori gap pertama, gitu loh. Ah, Pak, saya mau nulis, tapi hasil dari rekomendasi penelitian orang lain. Wah, itu enak tuh. Makanya kadang nih kita bingung kan nih, Pak, saya pengen nulis tapi nulis apa ya? Nah, kalau Anda bingung, atau misalnya ada juga nih mahasiswa yang bingung mau nulis apa, kata saya itu baca rekomendasi. Nah, di bagian jurnal itu pasti setelah conclusion, nah itu ada rekomendasi gitu loh. Nah, di rekomendasi itu itu adalah apa? Celah penelitian, penelitian lanjutan yang bisa kita lakukan gitu loh. Nah, atau kita ya eh, benar-benar mencari gap riset yang masih apa ya, masih bersih gitu ya, masih orang tuh jarang mengkaji. Nah, ini biasanya kelas-kelas S3 ya, disertasi, program doktor. Nah, itu pasti saya arahkan ke sini, ke gap riset yang ketiga. Nah, di mana
kajian-kajian itu emang masih jarang, kajian itu emang belum banyak dilakukan, bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kita mencari find of the problem gitu loh in the proposed research ya. Nah, biasanya ini langkah ketiga itu sekarang udah banyak nih caranya. Bisa menggunakan meta-analisis, bisa menggunakan bibliometri, kan gitu ya. Nah, dari sekian kajian yang sudah itu tuh dipetakan. Mana nih kajian yang masih jarang? Itu banyak sekarang. Bahkan software-software AI juga sudah banyak membantu untuk memetaan ini itu. Kalau dulu saya begitu harus manualnya, harus ini ya untuk mencari apa nih topik yang lagi tren, apa nih yang sedang menarik dikaji di dunia. Nah, karena apa? Itu akan berdampak pada apa ya outcome dari riset kita, gitu loh. Kalau emang riset kita sesuatu hal yang baru, itu pasti orang banyak baca. Maka kalau misalnya Anda punya akun Google Scholar, lalu menginventarisir karya-karya kita, nah andaikan nih ada karya tahun di 2015, ya sekarang sudah tahun 2025, tapi belum ada yang mengkutip. Nah, artinya apa? Orang tuh nggak butuh dengan hasil penelitian kita. Kira-kira begitu sebenarnya. Ya, tapi andaikan nih kita nih baru nulis nih 2024. Nah, sekarang baru bulan Maret di 2025 saja. Itu yang tahun kemarin udah ada yang mengkutip. Nah, kalau yang kayak begitu itu tandanya apa? Karya kita itu ya emang dibutuhkan. Banyak orang mencari-cari informasi tentang karya tersebut. Itu loh. Nah, itu penting. Jadi bagaimana kita mencari gap research ya, mencari celah penelitian gitu. Nah, itu yang harus dicermati. Nah, kalau sudah dapat ide bagaimana menulis, bagaimana tema apa yang ingin ditulis, nah berikutnya kita tuangkan ya. Nah, dalam tulisan. Nah, saya punya apa ya? Ini formula yang menurut saya cukup baik ya. Nah, jadi menulis paper itu ternyata tidak perlu waktu banyak ya. Bayangkan nulis paper ya. Jadi nulis paper itu sebenarnya itu cukup 33 paragraf. Wah, bayangkan kalau misalnya nih kita nulis dari awal Ramadan ya. Nah, Lebaran itu sudah selesai satu naskah lah kira-kira. Kalau satu hari satu paragraf. Nah, bayangkan kalau misalnya habis sahur, habis sholat subuh gitu ya. Nah, kita nulis satu paragraf saja, ya, satu paragraf. Jadi satu paper itu ternyata hanya minimalnya ya bisa terisi dengan 33 paragraf. Dan ini saya pernah coba gitu ya, menulis dengan skema ini dan itu bisa bisa tembus di Scopus itu. Bercoba kita menulis sesuatu hal yang mubazir, yang terlalu bertele-tele. Nah, ternyata itu malah yang bikin naskah kita itu perlu revisi. Tapi kalau menulis secara eh, singkat, padat, tapi substansi, nah itu bedanya antara buku dengan jurnal. Jadi kalau buku kita berbicara panjang kali lebar, bahkan kali tinggi mungkin ya. Nah, tapi kalau kalau di jurnal itu justru kemampuan kita untuk memadatkan sebuah informasi, menyederhanakan sebuah informasi, tapi memiliki kedalaman yang luar biasa, gitu loh. Makanya tidak heran dalam 15 halaman saja atau dalam 10 halaman, referensinya bisa sampai 4 halaman. Bahkan referensinya bisa sampai 40 referensi. Karena apa? Quality jurnal itu adalah kedalaman penggalian informasi. Gitu loh. Nah, itu yang harus dicermati oleh kita. Nah, dari 33 itu, kita bagaimana menyesuaikannya? Nah, ini ada dua pola. Ada imrat, ada non-imrat. Nah, jadi kalau imrat, ya, itu adalah susunan pada umumnya. Ada judul,
author, abstract, keyword, introduction, metode, result. Ya. Nah, lalu ada discussion, conclusion, reference, gitu kan? Nah, kalau yang non imrat, nah ini cirinya. Ada list of review, ada literatur review, ya. Nah, jadi Pak, saya pilih yang mana? Jangan pilih yang mana, kita harus sesuaikan dengan author guideline di jurnal tersebut, gitu loh ya. Author guideline di jurnal tersebut. Nah, kalau emang jurnal itu menggunakan imrat style, nah ya ikutin. Jadi tanpa ada literatur review. Nah, tapi kalau misalnya Pak, jurnal ini kok ada literatur reviewnya, nah ya diikutin yang ada literatur reviewnya. Nah, lalu ada juga yang memisahkan antara result dan discussion. Ada yang menyatukan result and discussion. Nah, itu semuanya harus diikuti, gitu loh. Harus diikuti. Nah, ada yang memisahkan conclusion dan reference. Nah, jadi secara garis besar ya, hmm, dari susunan ini, dari introduction, method, result, discussion, conclusion, reference, coba kita cermati ya dari setiap bagian-bagian itu. Ya, misalnya di bagian introduction, ya, apakah sudah menjawab masalah? Apa masalahnya? Lalu, apakah topik kita ini topik yang berbeda dengan penelitian orang lain, ya kan? Nah, lalu apakah di bagian pendahuluan itu sudah ada tujuan penelitian, ya kan? Rumusan masalah, lalu ada argumentasi. Jadi pendahuluan itu sebenarnya itu tidak perlu banyak, sekitar 3 sampai 4 paragraf saja, bayangkan. Pendahuluan cuma 3 sampai 4 paragraf. Itu loh. Jadi potensi masalahnya, lalu positioning research atau yang disebut sebagai state of the art, ya. Nah, lalu yang ketiga, eh, tujuan studi, ya. Lalu yang keempat adalah argumentasi studi. Jadi bayangkan menulis introduction itu tidak perlu 2 sampai 3 halaman. Ternyata hanya 3 sampai 4 paragraf saja sudah bisa memberikan penguatan pada introduction. Jadi yang bertele-tele itu justru malah yang sering menggagalkan paper kita, gitu loh. Nah, lalu di paragraf berikutnya adalah metode, ya. Nah, metode itu minimalnya mengungkapkan 3 hal, ya kan? Desain penelitian, teknik pengumpulan data, lalu teknik analisis data. Nah, boleh nggak Pak ditambah dari itu? Boleh. Standar minimalnya ya itu, gitu loh. Nah, lalu kita harus menguraikan result, ya. Result and discussion. Nah, result itu adalah temuan data penelitian. Jadi kalau kalau misalnya di jurnal itu hanya mencantumkan result saja, maka jangan gatel untuk memberikan pembahasan. Nah, kadang yang menjadi masalah itu apa ya? Di bagian riset kok opini peneliti ada, kok pembahasan ada, gitu loh. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau result itu hanya view, hanya menyajikan, ya, jangan membahas, gitu loh. Karena poin pembahasan ada di discussion, gitu loh. Ya, ada di discussion. Nah, discussion itu ya harus disesuaikan dengan tujuan studinya. Kalau tujuan Anda 3, ya, ya, tujuannya ada 3 studi, maka di result dan di discussion juga harus ada 3 poin. Kalau ada 2 ya 2 poin, gitu. Disesuaikan. Nah, yang berikutnya adalah conclusion. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan mahasiswa atau di kalangan peneliti, ya kenapa kok papernya tidak keterima? Kadang conclusion itu atau simpulan itu hanya mengulang dari result, gitu loh. Kayak meringkas gitu. Nah, yang kayak begitu itu yang keliru, ya. Jadi di conclusion itu harusnya apa? Apa nih novelty penelitian kita,
Lalu bagaimana hasil penelitian kita itu berkontribusi kepada penelitian-penelitian yang lain sudah ada, ya kan? Nah, di mana keterbatasan dari penelitian kita, gitu loh. Nah, sehingga muncullah di bagian situ itu selain limitation muncul adalah rekomendasi, gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah referensi. Nah, referensi saran saya, kalau kita menulis jurnal internasional, maka referensinya juga internasional, ya kan? Jangan sampai menulis jurnal internasional referensinya Indonesia. Nah, reviewer itu nggak bisa melacak itu. Dan semua literatur, semua referensi itu yang bisa dilacak. Jangan sampai yang nggak bisa dilacak. Kecuali manuskrip-manuskrip sejarah, manuskrip-manuskrip memang yang tidak tersedia secara referensi. Karena apa? Reviewer itu akan penasaran, statement ini tuh benar nih ada di jurnal ini. Nah, itu akan mengecek. Itu. Dan saya ingatkan, kalau kita menulis di jurnal internasional, satu, referensinya harus kredibel, harus referensi yang terindeks di Scopus juga. Lalu yang kedua, jangan minimalis. Jangan sampai paper kok referensinya cuma 10 biji gitu ya. Nah, saran saya di atas 30 sampai 40 referensi. Nah, itu penting ya. Nah, yang terakhir bagaimana ketika posisi ya naskah kita ini disajikan dengan pola non-imrat. Nah, non-imrat itu apa bedanya? Selain introduction method, result, discussion, conclusion, dia menyajikan list of review atau literatur review. Nah, ini juga ada kekeliruan nih, ya. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa literatur review itu adalah kajian teori. Nah, itu bukan sebenarnya, ya. Literatur review itu kalau di skripsi, kalau di tesis, di disertasi, itu adalah studi relevan, ya. Lalu penelitian terdahulu, kajian pustaka. Nah, itu bagian dari literatur. Artinya apa? Kita mereview ya studi-studi yang ada, apa persamaannya, apa perbedaannya. Jadi kesempatan kita membuli studi yang sudah ada tuh di sini. Kira-kira begitu ya. Jadi narasi Anda itu mereview ya. Kenapa? Karena judulnya aja literatur review. Jadi jangan sampai literatur review tapi isinya adalah pengertian. Nah, itu kajian teori maksudnya, bukan literatur review. Nah, itu yang sering keliru di bagian literatur review. Jadi di bagian literatur review itu adalah bagaimana kita meng-highlight penelitian-penelitian yang sudah ada, lalu penelitian kita ini akan berkontribusi kemana di penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi critical of research, ya, framework bagaimana kita membangun framework riset dan menjawab problem-problem yang belum terkupas. Nah, redaksi itu harus muncul di literatur review. Nah, jadi kenapa kok banyak orang menafsirkan literatur review adalah kajian teori? Nah, itu menurut saya keliru. Jadi, kenapa paper tertolak? Karena itu menulis literatur review-nya aja udah seperti kajian teori, pengertiannya kayak gitu. Nah, itu saya yakin pasti akan di reject, akan dikomentari oleh reviewer. Nah, jadi secara skematis ini kalau saya gambarkan 33 paragraf itu ya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, jadi kalau di bagian penolakan itu harus ada ini dan seterusnya. Nah, metode literatur review konsep satu, konsep dua dan seterusnya. Nah, saya rasa eh, cukup ya pembahasan kita nih yang dari jam berapa nih? Ya, terkait tip and tricks. Nah, silakan saya kembalikan ke moderator, barangkali memberikan season tanya jawab atau gimana, monggo. Iya, terima kasih Pak Prof. Selanjutnya memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada yang belum dipahami, boleh disampaikan pertanyaannya melalui ruang chat atau bisa bertanya langsung dengan menyalakan raise hand terlebih dahulu, kemudian akan saya sebutkan namanya.
Ini siapa? Ya, pertanyaan dari Faisal Akbar dari Majalengka. Jurnal internasional bereputasi Scopus, mengapa korespondensinya berbeda-beda? Ada yang LOA saja, tiba-tiba terbit, ada juga yang lengkap. Terkait korespondensi ini, apakah berkaitan juga dengan kualitas jurnalnya? Mangga Pak Prof bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih atas informasinya, pertanyaannya ya. Eh, betul ya, ada keterkaitan riwayat dari korespondensi ya. Jadi perjalanan naskah kita di jurnal internasional itu akan begitu ketat ya, mulai dari submit, maka akan ada masuk ke email kita bukti submit. Thank you for submission kan gitu ya. Nah, ketika masuk ke editor itu juga akan ada pemberitahuan ya. Nah, setelah ada tinjauan, nah itu ada bukti dari penilai reviewer satu, reviewer 2, nah lalu bahkan sampai discussion pada copy editing, ya, proofreading, sampai ke hal yang sifatnya production. Jadi kalau di email kita itu akan menumpuk rentetan-rentetan itu. Ya, itu kalau jurnal itu melakukan proses penilaian yang ketat, normal, dan kredibel. Gitu loh. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba submit, lalu seminggu depan kok dinilainya gitu-gitu saja, lalu tiba-tiba diterima, dan kalau sudah bayar pasti terbit. Nah, disitulah kita harus mulai tanda tanya, ya. Jangan-jangan ini masuk dalam kategori jurnal yang tidak kredibel. Nah, jadi saran saya kita harus berhati-hati yang ke jurnal yang sifatnya tadi fast publication itu ya. Nah, jadi yang cepat ya, publikasi cepat seperti itu menurut saya itu udah kurang baik. Jadi harus berhati-hati. Jadi lebih baik cari yang kredibel. Nah, jangan sampai gini loh. eh, Jurnal yang terbit di Predator itu belum tentu jurnal yang jelek, naskah yang jelek. Bisa jadi naskah yang bagus tapi kita salah tempat gitu loh. Karena menerbitkan di jurnal Predator. Nah, alangkah akan baiknya ketika naskah itu bagus dan diterbitkan di jurnal yang qualified juga, jurnal yang kredibel juga gitu. Nah, itu yang harus dicermati gitu loh. Oke, itu ya yang bisa dibahas. Jadi emang ada keterkaitan antara korespondensi dengan eh, yang lengkap dengan yang tidak lengkap. Biasanya terkait dengan kualitas jurnal itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Bu admin, saya lagi boleh? Ya, silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terkait karya ilmiah, Prof, saya kan penelitian itu metode kualitatif pendekatan studi kepustakawan tuh, Prof. Nah, eh, yang perlu saya tanyakan, apakah pendekatan yang kita pakai dalam metode penelitian itu juga mempengaruhi sebuah penelitian akan berpotensi diterima di jurnal bereputasi atau bagaimana tuh, Prof? Sebagai Oke, gambaran saja sih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya saya jawab ya. Saudara-saudara, terkait dengan pemilihan pendekatan ya. Perkembangan penelitian, metode penelitian itu kan terus berkembang ya. Dari awalnya hanya kuantitatif, kualitatif, lalu berkembang ke mixed method ya, bahkan ke R&D dan sebagainya ya. Sekarang bahkan macam-macam lah metode penelitian itu. Nah, apakah itu berpengaruh? Yes, berpengaruh ya. Jadi beberapa
jurnal terindeks Scopus itu senang ke hal-hal yang sifatnya ilmiah. Yang sifatnya ilmiah itu rasional dan empirical. Ya, rasional dan empirical. Jadi, eh, kalaupun kita menggunakan pendekatan kualitatif, pilihlah kualitatif yang apa ya, yang membutuhkan data lapangan, gitu loh. Kualitatif yang ada itunya ya, yang ada kelengkapan dari data lapangan. Nah, jadi kalau kualitatifnya, Pak, boleh nggak kalau misalnya saya hanya memilih kualitatif yang menggunakan studi pustaka? Boleh, tapi jangan deskriptif biasa. Tapi sebaiknya gunakan model kualitatif yang seperti meta-analisis, ya, bibliometrik. Nah, yang kayak begitulah yang biasanya sekarang ini ya, cuaca Scopus itu kayaknya lagi bersahabat di situ, gitu loh ya. Ketimbang kita menulis kualitatif yang sifatnya deskriptif biasa. Nah, itu kemungkinan di rejectnya tinggi. Tapi apakah memungkinkan untuk diterima yang deskriptif biasa? Ya bisa-bisa saja. Kalau emang jurnal itu jurnal yang mengakomodir kualitatif gitu loh. Nah, makanya kita penting di about jurnal itu membaca. Dia itu hanya meneliti yang seperti apa saja. Karena ada yang jurnal itu hanya meneliti terkait dengan data survei saja. Ada yang meneliti berbagai macam, kan gitu. Nah, ada juga yang anti terhadap deskriptif kualitatif, ada gitu ya. Nah, kalau saran saya kalau mau kualitatif pilih saja meta analisis atau bibliometrik. Nah, itu lebih apa ya? Lebih besar potensi untuk diterima di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Oke, itu ya. Siap, Prof. Saya rasa Terima ini kasih. ya sama-sama. Saya rasa ini cukup ya. Kita sudah ini lama ya. Oke. Baik, Prof. Baik, Masya Allah, antusiasnya Bapak dan Ibu yang pastinya selalu semangat untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Dari sesi tanya jawab ini banyak sekali pengetahuan baru yang kita dapatkan dan pastinya memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu semuanya dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Menginjak sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Namun sebelum itu saya izin menginformasikan kepada seluruh peserta webinar selain mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat ini dan sertifikat gratis, Bapak dan Ibu juga mendapatkan peluang publikasi gratis tidak ada biaya spesial pun dengan syarat dan ketentuan yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu artikel dikirim melalui email PT Kolaborasi Teman Menulis temanmenulis@gmail.com. Nanti akan di-share di grup ya. Yang kedua, naskah harus sudah ditemplate jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20%. Untuk template jurnalnya akan di-share juga. Dan yang ketiga, pastikan sudah follow Instagramnya @temanmenulisofficial. Yang keempat, naskah yang layak publish akan diberikan LOA maksimal 1-2 minggu. Dan yang kelima, tahap submit hingga publish 100% gratis. Dan yang keenam, naskah akan diterbitkan di jurnal ISSN, jurnal terakreditasi Sinta, dan jurnal internasional terindeks Copernicus disesuaikan dengan kualitas naskahnya. Untuk publikasi gratis ini hanya untuk 10 naskah terbaik pilihan kami. Mengingat sesi selanjutnya yaitu foto bersama, teman-teman, Bapak dan Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Ya baik, terima kasih banyak atas partisipasinya yang luar biasa Bapak dan Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan. Acara demi acara telah kita lalui
Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bernilai ibadah dan menambah wawasan kita untuk lebih semangat lagi dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Akhir kata, saya selaku MC dan moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh peserta webinar jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof waktunya.